Halo sahabat Upscape dan sahabat Asenisia, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Halo semuanya, siapa di sini yang pejuang P3K Kebidanan 2024? Jangan lupa nonton video ini karena kita akan bahas soal P3K tahun ini. Prediksi soalnya seperti apa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 21. Seorang bayi umur 3 bulan dibawa oleh ibunya ke BPM untuk mengikuti imunisasi. Bayi telah menerima DPT HB-HIB1, polio 2. Saat ini bayi sedang batuk dengan suhu 36 derajat Celcius dan pernapasan 30 kali per menit. Apa asuhan yang tepat? Apakah kita yang A menunda imunisasi sampai bayi sembuh? Apakah B menganjurkan ibu untuk kembali 1 minggu lagi? Atau C tetap memberikan imunisasi? Atau D berkonsultasi dengan dokter? Atau E memberikan antibiotik? Kondisi bayi seperti apa? Oh, katanya bayi batuk. Oke. Tapi bayi nggak demam, pernapasannya masih aman. Berarti kita lihat kalau misalnya bayi mau imunisasi, walaupun misalnya ada keluhan kayak batuk flu, tapi selama tidak demam tinggi, tidak ada riwayat jelek ya imunisasi sebelumnya, maka dia tetap bisa kita berikan yang namanya imunisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nyonya Ria datang ke PMB P2A1, P2A0, berarti anak kedua ya. 1 jam yang lalu, oke, habis melahirkan 1 jam yang lalu. Pasien mengeluh lemas, pusing, tekanan darah 90/60 mm Hg, suhu 35,6, nadi 90 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan uterus lembek, laseras tidak ada. Apa diagnosa? Oke, berarti kalau diagnosa, kita cukup cari kata kunci dari soal. Kata kuncinya apa, rekan-rekan? Yaitu uterus lembek. Ya, kalau uterus lembek, disertai dengan penurunan tensi, lalu nadinya juga lumayan merendah ya. Berarti jawabannya, sorry, nadinya juga lumayan cepat ya. Berarti jawabannya adalah atonia uteri, yaitu kontraksi yang jelek ya pada ibu paspartum segera setelah melahirkan ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki berusia 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Bayi lahir dengan berat 3.000. Hasil pemeriksaan beratnya sekarang 10 kilo, imunisasi sesuai jadwal. Saat pemeriksaan KPSP didapatkan skor 8. Apa interpretasi dari hasil pemeriksaan KSP? Nah, di sini kita balik lagi ya ke materi tentang KPSP. Di mana kalau misalnya kita tahu ya, KPSP itu dibagi 3 kategorinya. Ada yang namanya sesuai, ada meragukan, ada penyimpangan. Kapan dikatakan sesuai? Ketika skor KPSP-nya itu antara 9 sampai 10. Kapan meragukan? Jika KPSP-nya 7 sampai 8 dan jika jawabannya itu di bawah 7 maka itu sudah penyimpangan. Nah, dari soal kita sudah tahu bahwa KPSP-nya skornya 8. Kalau 8 berarti masuk ke dalam meragukan. Berarti jawabannya adalah B ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 35 tahun datang ke PMB bersama suami ingin berkonsultasi KB dengan bidan. Hasil anamnesa didapatkan sudah memiliki anak 5. Ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi karena dilarang oleh suami. Setelah bidan melakukan anamnesa mendalam, didapatkan alasan suami melarang karena dengan ber-KB sama dengan melanggar aturan agama yang dianutnya. Apa KIE yang tepat? Oke. Apakah kita lihat apakah KIE hukumnya dengan ber-KB dalam agama? Apakah KIE pentingnya ber-KB bagi usia di atas 35? Apakah KIE tentang cash pro? Apakah tentang nutrisi atau tentang keluarga berencana? Nah, di sini sebenarnya yang meragukan itu antara A sama B ya. Biasanya rekan-rekan sering kebalik gitu. Di sini memang dikatakan si ibu itu usianya 35 tahun, tapi baru 35 tahun. Sedangkan dari soal data fokusnya jelas bahwa masalah si ibu atau case dalam kasus ini adalah dilarang. Dilarang suami ber-KB. Kenapa? Karena katanya ber-KB itu sama dengan melanggar aturan agama. Otomatis kita nggak boleh kemana-mana ya kalau menjawab soal itu. Cukup kita perhatikan apa masalah di soal. Oke, masalahnya ternyata adalah agama. Otomatis jawaban yang tepat adalah A. KIE hukum ber-KB dalam agama. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bidan di daerah sedang melakukan deteksi dini tumbuh kembang pada seorang bayi berusia 6 bulan. Bidan menginformasikan bahwa ibu untuk kunjungan ulang. Kapan rencana kunjungan ulang selanjutnya? Nah, di sini kita harus lihat bagaimana teori tentang deteksi dini
tumbuh kembang atau kita kenal dengan SDDI, SDIDTK ya, atau yang kita kenal dengan SDIDTK. Nah, SDIDTK itu merupakan salah satu kegiatan pemantauan kembang, tumbuh kembang pada usia 0 sampai 72 bulan. Untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak di usia tersebut gitu. Maksudnya kita harus deteksi nih ada masalah atau enggak ya sama tumbuh kembangnya. Jadi kita udah ada sebenarnya guide-nya gitu. Nah, pada usia 0 sampai 24 bulan dilakukan pemantauan setiap 3 bulan, sedangkan pada usia 24 bulan sampai 72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, otomatis dari soal umurnya berapa? 6 bulan. Karena dia 6 bulan, otomatis kembalinya berapa? 3 bulan lagi ya. Berarti jawaban yang tepat adalah si B. Nah, itulah soal-soal kebidanan P3K 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.